terkait mantan Direktur Utama ASDP yakni Ira Puspadewi yang sudah resmi bebas dari rutan KPK, di mana Ira bebas setelah mendapat rehabilitasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ira keluar dari rutan KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini 28 November 2025 sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat petang hari tadi, dan Ira disambut sejumlah anggota keluarganya dan terlihat mengenakan pakaian serba pink. Selain Ira Tribuners, terdapat dua terdakwa lainnya juga yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono. Dalam kesempatan ini pula Ira mengucapkan terima kasih atas keputusan rehabilitasi yang membuatnya bebas, dan Ira menyebut hal ini sebagai kesempatan untuk memulihkan nama baik dan melanjutkan kehidupannya. Dalam pernyataan ini, Ira juga berharap rehabilitasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki tatanan hukum di Indonesia agar lebih adil dan juga transparan. Ira menekankan bahwa kasus ASDP ini harus menjadi pelajaran penting bagi tata kelola perusahaan negara agar tidak menimbulkan polemik serupa di masa depan. Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah resmi menandatangani surat rehabilitasi untuk 3 mantan pejabat ASDP yang dikabarkan terseret kasus dugaan korupsi ini sejak Juli 2024. Satu di antaranya adalah mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Persero periode 2017 hingga 2024 yakni Ira Puspadewi. Dan keterangan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indrawijaya di Istana Negara pada Selasa 25 November kemarin. Dan dugaan korupsi ini muncul dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Ira Puspadewi saat itu menjabat Direktur Utama ASDP bersama dua pihak lain diduga terlibat Tribuners. KPK melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara dalam akuisisi tersebut. Kasus ini kemudian naik ke tahap penyidikan dengan penetapan tersangka, di mana proses persidangan sendiri yakni perkara dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa KPK menuntut hukuman bagi Ira dan terdakwa lain atas dugaan korupsi akuisisi. Dan putusan pengadilan pada 20 November 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Ira Puspadewi dan kawan-kawan terbukti bersalah. Putusan ini memperkuat status hukum mereka sebagai terpidana kasus ASDP. Kemudian yang menjadi sorotan publik, kasus ASDP ini menjadi perhatian karena menyangkut BUMN strategis dan akuisisi aset penting Tribuners. Polemik muncul ketika terkait dengan tata kelola dan transparansi proses akuisisi. Nah, langkah Presiden Prabowo Subianto pada 25 November 2025 mengeluarkan keputusan Presiden Kepres memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan dua terdakwa lainnya. Rehabilitasi ini berarti pemulihan nama baik dan hak-hak sipil, bukan penghapusan hukuman. Sementara itu, respons dari KPK sendiri menyatakan akan menindaklanjuti Kepres dengan cepat, namun ada proses administratif dan koordinasi internal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kami bertiga menyampaikan yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang luar biasa bagi kami. Kedua, kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Yang ketiga, kami haturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad. Yang keempat, kami juga menghaturkan terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kami juga menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, kemudian juga kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Kabinet, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum pimpinan Bapak Susilo Aribowo dan para petugas KPK yang melaksanakan tugas dengan baik selama hampir 10 bulan kami ditahan ini.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa belum ada undang-undang khusus yang mengatur soal rehabilitasi seperti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Ira Puspadewi kecuali Undang-Undang 1945. Satu-satunya pasal yang menjadi dasar rehabilitasi ini adalah pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang begini bunyinya Tribuners. Pasal 14 ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun soal rehabilitasi yang diatur oleh pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini tentang hukum acara pidana atau KUHAP, bukanlah rehabilitasi seperti yang diberikan dari Prabowo ke Ira Puspadewi. Lantas apa itu konvensi ketatanegaraan yang dijadikan dasar pemberian rehabilitasi untuk Ira Puspadewi? Konvensi ketatanegaraan ini adalah praktik dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan berulang kali oleh negara namun belum diatur secara tertulis. Jadi terkait dengan hal tersebut, bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai, baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Bisa dipahami Mbak, ketika masih ada di persidangan itu adalah lingkupnya kami, di situ ada penuntut umum yang mewakili masyarakat dan juga KPK, kemudian juga ada terdakwa dan ada pihak kuasa hukumnya yang mewakili terdakwa atau membela terdakwa, kemudian ada majelis hakim, seperti itu. Nah setelah diputuskan itu selesai, seperti itu. Ketua Majelis Hakim Sunoto menilai perkara dari mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Ira Puspadewi ini bukan merupakan tindak pidana korupsi, melainkan keputusan bisnis yang sah. Sunoto menegaskan tindakan Ira dan kawan-kawan ini harus dinilai menggunakan prinsip Business Judgment Rule sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Business Judgment Rule ini adalah prinsip hukum dalam tata kelola perusahaan yang memberikan perlindungan kepada direksi atau manajemen ketika mereka membuat keputusan bisnis yang ternyata tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Selama keputusan tersebut diambil secara wajar, hati-hati, dan tanpa konflik kepentingan. Dengan kata lain, Business Judgment Rule ini mencegah pengadilan untuk mengintervensi atau menghukum direksi atas keputusan bisnis yang salah selama proses pengambilan keputusan dilakukan dengan benar. Doktrin tersebut melindungi direksi dari pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikat baik, kehati-hatian memadai, dan dalam batas kewenangannya. Meski keputusan ini akhirnya tidak menghasilkan hasil optimal, Sunoto menguraikan ihwal para terdakwa ini telah menunjukkan itikat baik dengan melakukan uji tuntas komprehensif melalui 7 konsultan profesional independen Tribuners. Ia juga menilai keputusan akuisisi ini tidak dilakukan secara sepihak dan para terdakwa memperoleh persetujuan bertingkat dari Dewan Komisaris PT ASDP, kemudian rapat umum pemegang saham, Menteri BUMN, serta pendampingan jaksa pengacara negara dan pengawasan BPKP. Selain itu juga negosiasi harga disebut berlangsung serius hingga menurunkan angka penawaran dari 1,6 triliun rupiah menjadi 1,272 triliun rupiah. Lebih lanjut, Sunoto menyatakan nilai strategis akuisisi PT Jembatan Nusantara ini jauh melebihi persoalan aset fisik. PT ASDP memperoleh 53 izin operasi komersial di tengah moratorium ketat, meningkatkan pangsa pasar dari 23% menjadi 33,5% dan menjadikan ASDP operator feri terbesar di dunia dengan 220 kapal
dan 317 lintasan. Kinerja perusahaan ini juga tercatat meningkat setelah akuisisi, termasuk kontribusi pendapatan 2,1 triliun rupiah dan pencapaian laba di masa pandemi COVID-19 lalu. Dan Sunoto ini menilai tidak ada bukti konflik kepentingan dalam keputusan tersebut. Para terdakwa tidak memiliki saham di PT Jembatan Nusantara, tidak menerima komisi atau gratifikasi, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun bisnis pribadi dengan pemilik perusahaan tersebut. Dikatakan oleh Sunoto bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas ini, bisa disimpulkan bahwa para terdakwa ini sudah memenuhi persyaratan dari business judgment rule. Sunoto yang merupakan hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap kasus Ira dan kawan-kawan ini. Dan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 10 November 2025 lalu, Sunoto mengatakan perihal Ira dan kawan-kawan ini seharusnya divonis lepas atau out on slag. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.